Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang Adidas Duramo 9. I touch turn cold. Need no introduction cause they know Brit and Mo. I hit the lotto, my motto. Roll up gelato and throttle. A couple models staccato who fucking brought up the bottles. I'm gone ham. This ain't even luck, all planned. Y'all know who the fucks I am. Burning bucks, smoke bands. Always been the MO since the start of this. And now I'm on a mission like I'm on. Sebelumnya saya ingin ngasih tahu terlebih dahulu bahwa sepatu ini adalah punya teman saya dan saya dapat pinjaman buat ngerasain, dan video ini tidak disponsori oleh pihak manapun. Jadi apapun yang saya sebutkan tentang Duramo 9 ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya update video baru tentunya seputar dunia lari. Langsung aja kita mulai bahas. Berat sepatu ini ada di 280-an gram setelah saya timbang manual, dan ini ukurannya 43. Menurut saya cukup standar berat sepatunya, nggak bisa dibilang ringan, tapi nggak dibilang berat juga. Kalau misalnya klasifikasi saya, di bawah 250 gram itu ringan, di atas 300 gram itu berat. Jadi ini ada di tengah-tengahnya. Langsung geser ke uppernya, dia bahannya mesh dan dia cukup tebel ya. Dia double layer, di dalamnya itu kalau kita masuk kakinya pertama kali pada saat memakai sepatu ini tuh kerasa banget kayak full cover dan memeluk kaki kita dengan baik, dan kerasa banget tebelnya. Jadi kayak ada double layer dan ada spons tipisnya gitu. Jadi kerasa nyaman pada saat kita menyentuh kaki kita menyentuh bagian uppernya yang mesh ini. Jadi enak banget sih. Cuman karena tebel akhirnya mengorbankan udaranya. Jadi sirkulasi udaranya nggak terlalu bagus, nggak terlalu dingin, nggak bisa dibilang panas juga sih sebenarnya ya. Cuman nggak bagus lah untuk sirkulasi udaranya, pasti terhambat karena memang dia lebih mengusung kenyamanan uppernya yang agak tebel sedikit dibandingkan rongga udara yang bisa masuk ke dalam sepatu ini. Di sebelah samping sini ada strip Adidasnya yang selalu hadir di setiap produk Adidasnya. Jadi cukup simple ya, cuman meshnya aja, kemudian di samping sini ada strip Adidas, dan di belakang sini kayak ada, saya nggak tahu ya ini namanya apa ya, dan peruntukannya untuk apa juga nggak tahu. Mungkin untuk melindungi meshnya ini, atau ya buat melindungi meshnya lah, biar nggak gampang terkoyak, karena kan bagian-bagian yang paling sering kena kontak tuh salah satunya memang belakang ini. Jadi mungkin dilindungi biar lebih awet. Kemudian untuk heel counternya dia cukup kokoh, nggak banyak pergerakan di bagian heel saya pada saat menggunakan sepatu ini, cukup bagus. Paddingnya juga di sekitar collar di sini juga cukup. Nggak banyak tapi nggak sedikit, jadi cukup lah, atau malah agak cenderung banyak ya. Agak cenderung tebel sih untuk paddingnya di sekitar collar sini, jadi pada saat kita pakai memang kerasa nyaman. Kemudian untuk tangnya atau lidahnya dia ada paddingnya. Kalau ini paddingnya nggak terlalu banyak sih, dia lebih sedikit dibandingkan dengan yang ada di collar, jadi lebih tipis untuk paddingnya. Tapi tetap ada paddingnya, bukan yang polosan cuman lidahnya yang kosongan gitu ya, tapi tetap ada paddingnya di sini di bagian tangnya, sehingga pada saat kita gunakan pas banget di punggung kaki kita itu nggak banyak bergerak dia, jadi stay di tempatnya. Kemudian untuk lacing sistemnya sih standar sebenarnya, cuman kalau Adidas memang banyak banget produknya yang menggunakan kayak rubber plastik kayak gini. Ini nggak ngerti saya rubber atau plastik ya, atau campuran keduanya mungkin ya, karena agak keras tapi kayak permukaannya kayak karet juga gitu ya. Nggak ngerti saya ini apa sebenarnya, atau mungkin rubber sih kayaknya. Dan ini menambah struktur, menambah kekuatan cengkraman di bagian lacing sistemnya yang di atas ini, biar tali sepatunya bisa diikat lebih baik. Kemudian hole-nya ini biasanya satu-satu, tapi ini ada dua, setiap hole 1, 2, 3, 4 itu ada hole-nya, ada dua masing-masing. Sehingga di hole terakhir memungkinkan untuk digunakan runner's knot, dan ini sudah saya gunakan runner's knot. Cuman tali sepatunya kayaknya harus dipanjangin dikit, karena pada saat kita gunakan untuk runner's knot atau pakai runner's knot itu kayak pas banget, ngepres banget, dan harus waduh ini kayak feel-nya kayak ada yang kurang, ya sedikit cemas lah, karena tali sepatunya kayak kurang panjang dikit gitu ya. Terlalu mepet lah, harusnya dipanjangin dikit aja, nggak terlalu panjang, nggak perlu terlalu panjang. Kemudian balik lagi ke dalam, ini insole-nya pakai Cloud Foam. Jadi dia Cloud Foam Comfort. Kalau menurut saya sih cukup nyaman, cukup bekerja dengan baik, dan dia nggak bisa dibuka, nggak bisa dicopot untuk
insole-nya itu sendiri yang di bagian telapak kaki kita. Keuntungannya, dia nggak bakal banyak bergerak, sehingga pada saat kita gunakan nggak mungkin ada permasalahan meleset kanan kiri yang bikin nggak stabil sepatu. Karena kalau misalnya dia bisa dicopot, itu ada kemungkinan dia nggak pas di tempatnya, itu akan bikin kaki kita sakit atau bahkan sampai cedera. Tapi kerugiannya kalau misalnya dia nggak bisa dicopot, dia nggak lebih mudah dibersihkan. Jadi kalau misalnya ada pasir, kotor, atau tanah atau apa ya, kalau misalnya bisa dicopot, tinggal dicopot, dibersihkan aja untuk insole-nya. Tapi kalau ini nggak bisa, jadi dia stay di sana karena sudah jadi satu sama sepatu ini, jadi nggak bisa dicopot. Selanjutnya kita bahas midsole-nya yang ada di tengah ini. Kalau ada yang bilang sepatu ini atau midsole sepatu ini nyaman banget, saya bakal jawab enggak. Kalau ada yang bilang midsole-nya itu ringan banget, saya bakal jawab enggak. Karena nyaman sih nyaman, tapi levelnya itu cukup nyaman. Kalau ringan sih cukup ringan, jadi nggak ada yang spesial menurut saya, nothing special sih. Jadi kalau setelah saya ukur pakai durometer, tingkat kekerasan dari midsole Cloud Foam-nya ini ada di angka 40-an, yang mana itu nggak keras sih, cuman menuju ke keras, tapi nggak bisa dibilang empuk ya, masih agak jauh dari kata empuk. Sebagai perbandingan, untuk HZ 1.5 tingkat kekerasannya antara 30 sampai 35, sekitar itu. Kalau ini antara 39 sampai 41-an lah tingkat kekerasan dari midsole-nya. Sehingga kalau disimpulkan menurut durometer sih, dia agak lebih keras dibandingkan HZ 1.5. Tapi ada keuntungannya. Kalau misalnya dia lebih keras, jelas lebih awet atau lebih durable. Dia bakal mempunyai umur yang lebih panjang dibandingkan sepatu yang kadar keempukannya ada di bawah. Meskipun sebenarnya kalau teknologi terbaru atau yang agak mahal gitu ya, sepatu-sepatu performa dari brand-brand yang lain atau dari Adidas juga yang mungkin ada di atas gitu ya, harga-harganya juga empuk tapi juga awet juga. Karena ini bisa dibilang kelas bawah, ya kita mengikuti gaya main kelas bawah gitu ya. Berikutnya langsung kita bahas outsole-nya. Kalau teman-teman lihat, ini strukturnya bakal bisa banget dipakai di all terrain, bisa dipakai di pasir, bisa di tanah, bisa di gravel, bisa di aspal, bisa juga di plester atau semen gitu ya. Cuman kalau untuk trail run saya rasa iya memang bukan peruntukannya, jadi jangan dipaksakan lah, karena ini memang road running shoes ya, jadi peruntukannya memang sebenarnya utamanya di aspal. Tapi kalau kayak pasir atau tanah masih bisa banget, karena dia bentuknya kayak gini, ada gerigi-geriginya, jadi mencengkram dengan baik saya rasa. Kemudian ini tuh rubber semua ya, full cover rubber dan ada tonjolan-tonjolannya ini. Jadi saya rasa bakal awet banget karena rubbernya cukup tebel sih menurut saya. Dan ini belum banyak dipakai sih, jadi kita nggak bisa menyimpulkan sih apakah benar-benar awet atau enggak. Buktinya belum ada, cuman kalau prediksi saya sepatu ini memang bakal awet banget. Sesuai dengan namanya adalah Duramo, jadi pasti durable. Untuk harganya sendiri setahu saya di angka 800 sampai 900-an. Jadi kalau teman-teman beruntung mungkin bisa dapat harga 600-an, karena teman saya dapatnya sekitar harga segitu, jadi nggak 800-900-an karena lagi diskon. Ya kalau misalnya dibandingin harga segitu sih, ya saingannya sepatu-sepatu 910, sepatu Ortus 8, sepatu Mills, seperti itu harga-harganya kan memang di bawah 1 jutaan semua dan sangat terjangkau dengan kualitas yang menurut saya cukup bagus. Terus sepatu ini buat siapa dong? Sepatu ini saya rasa bakal cocok banget buat teman-teman yang nyari di bawah 1 jutaan, tapi yang durable atau awet yang bisa dipakai untuk jangka panjang, dan tipe larinya itu nggak aneh-aneh. Ya pokoknya cari keringet, lari buat olahraga, lari rekreasi, lari happy, bukan aneh-aneh yang bakal pakai speed session, mungkin pakai untuk long run di atas 10 kilo, bukan peruntukannya yang seperti itu ya. Jadi teman-teman yang happy runner atau pelari jelata pemula, mungkin ini adalah sepatu yang cocok buat teman-teman sekalian. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Adidas Duramo 9 ini. Kalau teman-teman ada pengalaman tentang sepatu ini, coba langsung sharing di kolom komentar atau bisa langsung DM. Kalau ada keluhan juga bisa. Kalau ada pertanyaan bisa juga langsung aja kita bahas bareng-bareng. Dan kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya update video baru tentunya seputar dunia lari. Bagi teman-teman yang penasaran sama kaos ini atau jersey ini adalah jersey lari pelari jelata. Bagi teman-teman yang berminat langsung klik link di bawah ini untuk pembeliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.